Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raden Muhammad Mahdi, NPM 195/2007. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah saya pada mata kuliah Seminar Isu dan Kebijakan Publik dengan judul Pengaruh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap kebijakan publik di Provinsi Kepulauan Riau yang diatur klaster kawasan ekonomi. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemudahan berinvestasi, salah satunya di kawasan ekonomi khusus. Presiden Jokowi telah menandatangani rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di tengah gelombang protes buruh dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Pemerintah berulang kali berusaha meyakinkan Omnibus Law ini sebagai langkah mendatangkan investasi, memberikan kemudahan berinvestasi, salah satunya di kawasan ekonomi khusus. Peran Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia dengan tujuan meningkatkan investasi dan mendukung cipta kerja terutama pada klaster kawasan ekonomi, klaster pengadaan tanah, dan klaster proyek investasi pemerintah pusat. Kawasan ekonomi khusus atau KEK yang diterapkan akan membuat kewenangan lebih terpusat, tersentralisasi, perizinan, serta redefinisi KEK. Berharap adanya upaya dari KEK yang jauh lebih efisien dari segi perizinan, sehingga bisa menilai bahwa suatu kawasan tersebut bisa mendorong perekonomian Kepulauan Riau lebih baik dibandingkan kawasan lain. Permasalahan yang terjadi pada KEK justru berbeda. Malahan kawasan industri yang tidak mendapatkan golongan fiskal maupun non-fiskal lebih baik dibandingkan dengan KEK. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 5 Ayat 2 tentang kawasan ekonomi khusus, menjelaskan bahwa badan usaha bisa saja mengusulkan KEK ke Dewan Nasional. Sementara di Pasal 1 Ayat 2 tertulis bahwa pelaku usaha adalah pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha di KEK. Kemudian, dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, KEK memungkinkan adanya UMKM dan korporasi sebagai pelaku usaha, sebagai pendukung kegiatan perusahaan di Pasal 3 Ayat 7. Selain itu, perluasan pengembangan KEK pasca Undang-Undang Cipta Kerja juga dinilai memiliki peran administrator yang semakin fleksibel. Pelaku usaha dan badan usaha diharapkan ke depan kawasan perdagangan bebas atau free trade zone dan pelabuhan bebas dapat berubah menjadi KEK dan mendapat fasilitas serupa sehingga dapat terlihat jelas bagaimana arah industri dan investasi di Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemudahan di kawasan ekonomi khusus. Pemerintah berulang kali meyakinkan Omnibus Law sebagai langkah mendatangkan investasi. Omnibus Law dapat memberikan kemudahan berinvestasi di kawasan ekonomi khusus. Untuk kawasan ekonomi khusus atau KEK diatur dalam bab 9 Undang-Undang Cipta Kerja. Aturan KEK ini menganulir beberapa aturan sebelumnya seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi undang-undang. Beberapa aturan mengenai KEK yaitu A. Administrator sebagai pemberi izin. Dalam poin 1 Pasal 150 disebutkan administrator unit kerja yang bertugas menyelenggarakan perizinan berusaha, pelayanan, dan pengawasan di KEK. Pada aturan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam menyelenggarakan KEK. Poin B. Pendidikan dan kesehatan. Dalam poin 2, Pasal 150 disebutkan perluasan kegiatan usaha KEK di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan kegiatan usaha pendidikan dan kesehatan ini perlu persetujuan dari pemerintah pusat
Sebelumnya, pendidikan dan kesehatan tak masuk dalam kegiatan usaha di KIK. Poin C. Lokasi dan lahan KIK. Pada poin 3 pasal 150 mengatur lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KIK memenuhi kriteria. 1. Sesuai dengan rencana rata ruang wilayah yang tidak berpotensi mengganggu kawasan berlindung. 2. Mempunyai batas dan jelas. 3. Lahan yang diusulkan menjadi KIK paling sedikit 50% dari yang direncanakan telah dikuasai sebagian atau seluruhnya. Poin D. Dukungan pemerintah daerah. Poin 6 pasal 150 berbunyi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mendukung KIK. Selanjutnya, pemerintah daerah sebagai pengusul menetapkan badan usaha untuk membangun dan mengelola KIK. Poin E. Tidak perlu AMDAL. Poin 6 juga mengatur persyaratan usulan KIK, diantaranya tidak ada lagi kewajiban analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL sebagai pengganti persyaratan menjadi persetujuan lingkungan. Poin F. Pembiayaan dari APBN dan APBD. Poin 19 menyebutkan Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, Sekretariat, dan Administrator KIK memperoleh pembiayaan yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, pembiayaan diperoleh dari pemerintah daerah, dan sumber lain. Poin G. Fasilitas untuk impor barang konsumsi. Poin 25 mengatur barang konsumsi ke KIK yang kegiatan utamanya bukan produksi dan pengolahan mendapat fasilitas, yakni bagi barang konsumsi yang bukan barang kena cukai mendapat fasilitas pembebasan biaya masuk dan tidak dipungut pajak impor. 2. Barang konsumsi yang berupa barang kena cukai dikenai cukai dan diberikan fasilitas pembebasan biaya masuk dan tidak dipungut pajak impor. F. Insentif. Poin 22 menyebutkan wajib pajak yang melakukan usaha di KIK diberikan insentif berupa fasilitas pajak penghasilan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya dalam poin 27 menyebutkan insentif pembebasan dan keringanan pajak daerah dan distribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Insentif tersebut berupa: pertama, pengurangan biaya masuk, pengurangan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pengurangan pajak bumi dan bangunan. 2. Selain intensif pajak daerah dan distribusi daerah, pemerintah daerah dapat memberikan fasilitas kemudahan lain. I. Kemudahan akses lahan. Poin 28 menyebutkan investor KIK akan mendapatkan kemudahan, percepatan, dan prosedur khusus dalam memperoleh hak atas tanah, pemberian perpanjangan, dan atau pembaharuan. Akses lahan juga mengatur dalam klausul mengenai bank tanah atau land bank. Undang-Undang Cipta Kerja berdampak positif bagi pengembangan kawasan ekonomi khusus. Pemerintah telah membuat proyeksi kalau keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja dapat meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan lebih banyak daripada tidak ada. Pemerintah optimis Undang-Undang Cipta Kerja dapat meningkatkan investasi dan penciptaan tenaga kerja. Target investasi setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2025 akan mencapai 708.250 triliun dengan penciptaan tenaga kerja 672.173. Jika tidak ada Undang-Undang Cipta Kerja, komitmen investasi pada tahun 2025 hanya 246.642 triliun dengan penciptaan lapangan pekerjaan hanya 43.278 orang.
Salah satu strategi menumbuhkan kawasan ekonomi khusus atau KEK, saat ini di Indonesia sudah ada 15 KEK dengan 11 beroperasi dan 4 dalam tahap pengembangan. Keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja memudahkan investor untuk memperoleh perizinan dan non-perizinan. Bahkan administrasi KEK dapat melaksanakan pelayanan mandiri kepabeanan dan memerlukan lagi izin usaha kawasan industri. Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan insentif dan kemudahan di KEK, di antaranya pengembangan sistem elektronik terintegrasi secara nasional, pemberian fasilitas tidak dipungut PPN dan PPNBM untuk jasa kena pajak dan barang kena pajak tidak berwujud. KEK non-industri dapat melakukan impor barang konsumsi. Selain itu, pemerintah daerah wajib memberikan dukungan, termasuk insentif daerah. Tidak cukup dengan itu, Dewan Nasional dapat menetapkan tambahan fasilitas dan kemudahan lain. Dengan demikian dapat meningkatkan ekspor dan substitusi impor, mempercepat terwujudnya industri 4.0, mengembangkan wilayah yang belum berkembang, mempercepat pengembang sektor jasa, serta memperbaiki neraca perdagangan sesuai dengan arah pengembangan 2020-2025. Setidaknya ada 3 peran keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap KEK, yakni minimalisasi kewenangan, resentralisasi perizinan, menyebabkan redefinisi KEK. Undang-undang ini memungkinkan adanya UMKM dan koperasi sebagai pelaku usaha KEK. Hal ini dapat dilihat pada pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa badan usaha terdiri atas badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas, atau badan usaha patungan dan konsorsium. Selain itu, pasal 1 ayat 7 dan pasal 3 ayat 7 menyebutkan pelaku usaha adalah pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha di KEK. Di dalam KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, baik sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang ada di dalam KEK. Undang-Undang Cipta Kerja membuat peran administrator semakin fleksibel, terlihat dari Undang-Undang Cipta Kerja pada pasal 1 ayat 5 yang menyebutkan administrator adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan perizinan usaha, perizinan lainnya, pelayanan dan pengawasan di KEK. Di dalam pasal 23 menyebutkan administrator bertugas menyelenggarakan perizinan berusaha dan perizinan lainnya yang diperlukan oleh badan usaha dan pelaku usaha. Pelayanan non-perizinan yang diperlukan oleh badan usaha dan pelaku usaha serta pengawasan dan pengendalian dan operasionalisasi KEK. Selain itu, administrator dapat mengambil alih kewenangan bea dan cukai. Hal itu terlihat dalam pasal 33A yang menyebutkan administrator dapat ditetapkan untuk melakukan kegiatan pelayanan kepabeanan mandiri berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan usaha pemerintah di bidang keuangan. Beberapa hal yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja klaster kawasan ekonomi yaitu pengaturan upah di KEK mengikuti BAB Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta memungkinkan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas menjadi KEK dan mendapat fasilitas serupa KEK. Dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap semangat otonomi daerah. Resentralisasi yang historis terhadap semangat otonomi daerah yang mengulir sejak masa reformasi 1998 menjadi corak yang tampak kental pada Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, menakar Undang-Undang Cipta Kerja dan otonomi daerah yang ada isu sentral perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, seperti dalam pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah ditarik ke pusat. Kewenangan otonomi dari pemerintah daerah tampak ditarik ke pemerintah pusat. Seluruhnya harus ada persetujuan dari pemerintah pusat.
Kalau begitu maknanya lebih menekankan kepada sentralisasi yang sangat tinggi kewenangan lainnya soal izin lingkungan yang diambil oleh pemerintah pusat. Izin lingkungan yang harus dibuat lebih dahulu sebelum mekanisme izin usaha berlanjut. Izin lingkungan ini ditarik oleh pemerintah pusat. Kawasan ekonomi khusus juga dipangkas wilayah ekonomi tinggi, sementara seluruh aspek urusan Pemda ditarik ke pusat. Urusan nilai ekonomi untuk PAD juga lenyap. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ahistoris terhadap trauma kolektif masyarakat Indonesia, padahal desain desentralisasi dan semangat otonomi daerah yang menjadi salah satu poin penting tuntutan reformasi dan bertentangan dengan pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945, pasal 174 dengan berlakunya undang-undang ini, kewenangan menteri kepala lembaga dan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam undang-undang untuk menjalankan atau membentuk peraturan perundang-undangan harus dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan presiden. Secara teoretik itu benar, tapi satu pasal ini jangan sampai menghapus dosa pasal-pasal lain dalam Omnibus Cipta Kerja lainnya, terutama yang memangkas kewenangan daerah. Demikian presentasi dari makalah ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.